Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Wardanang, NIM 19020361128. Di sini saya akan menyampaikan tugas ujian tengah semester, yaitu makul Sosiologi Hukum yang dimampu oleh Bapak dosen Muhammad Nur Hanif. Langsung saja, materi yang pertama yaitu sebutkan 2 buah definisi sosiologi hukum menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sujono Sukanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Sosiologi hukum atau sociology of law adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Ahli yang kedua yaitu Sajipto Raharjo. Sosiologi hukum atau sociology of law adalah pengerahan pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Soal yang kedua yaitu sosiologi sebagai cabang ilmu yang muda usianya mempunyai ciri-ciri pokok tersendiri. Sebutkan ciri-ciri tersebut satu dengan lengkap dengan penjelasannya. Yang pertama, empiris, artinya ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi atau pengamatan dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif melainkan objektif. Yang kedua, yaitu teoritis, artinya ilmu pengetahuan berasal dari abstraksi hasil pengamatan di lapangan sehingga menjadi suatu teori logis. Kumulatif, artinya disusun atas dasar teori-teori yang telah ada, lalu memperbaiki, memperluas, sehingga memperkuat teori sebelumnya. Yang terakhir, nonetis, artinya tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah tersebut, tetapi bersifat netral dalam menjelaskan masalah. Soal yang ketiga, yaitu siapakah yang disebut Bapak Sosiologi dan siapa pula yang mempopulerkannya. Yang disebut Bapak Sosiologi adalah Auguste Comte. Sedangkan yang mempopulerkannya juga Auguste Comte melalui buku karangannya yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Langsung soal yang keempat, objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Sebutkan definisi masyarakat. Pengertian masyarakat adalah kumpulan manusia yang membentuk suatu kelompok yang hidup bersama-sama dan saling membantu satu sama lain dalam hubungannya atau saling berinteraksi. Soal yang kelima, dalam meneliti objeknya, sosiologi memiliki metode-metode tersendiri. Sebutkan dan jelaskan metode-metode tersebut. Metode yang pertama yaitu metode kualitatif, merupakan metode sosiologi yang menekankan pada pengumpulan dan penggunaan data deskriptif atau naratif. Data tersebut merupakan rangkaian kata-kata. Terdapat setidaknya 3 jenis metode kualitatif, yaitu yang pertama yaitu metode kualitatif ini memuat 3 metode lagi yaitu yang pertama metode historis, yang kedua komparatif, yang ketiga yaitu metode studi kasus. Nah, metode selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode kualitatif. Kuantitatif, yang tadi kualitatif, yang sekarang metode kuantitatif, merupakan metode sosiologi yang menekankan pada pengumpulan dan penggunaan data numerik atau angka-angka. Penggunaan angka dimaksudkan untuk mengukur secara numerik gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Setidaknya 2 metode kualitatif, yaitu yang pertama metode statistik, yang kedua metode sosiometri. Nah, lanjut metode yang selanjutnya yaitu metode induktif. Metode induktif merupakan metode sosiologi yang penerapannya dimulai dengan pencarian data lapangan, kemudian diolah, dianalisis, dan disampaikan disimpulkan menjadi teori-teori umum. Proses penelitiannya bersifat induktif, artinya gejala-gejala sosial yang khusus dan muncul di lapangan dirangkai sedemikian rupa hingga mencapai kesimpulan umum dan menghasilkan teori. Metode selanjutnya, metode deduktif, merupakan metode sosiologi yang penerapannya dimulai dari teori yang berada di kepala peneliti. Kemudian teori tersebut digunakan
digunakan untuk memandu proses analisis data yang diperoleh di lapangan. Metode ini boleh dibilang kebalikan dari metode induktif. Peneliti memiliki teori yang berasal dari hasil penelitian sebelumnya. Teori tersebut kemudian diuji dengan kenyataan data di lapangan. Yang terakhir yaitu metode empiris. Metode empiris merupakan metode sosiologi yang digunakan untuk mencari data objektif di lapangan. Data objektif tersebut bersifat empiris, artinya berasal dari realitas di lapangan tanpa intervensi kepentingan peneliti. Peneliti adalah manusia yang dalam ilmu sosial memiliki kemampuan menginterpretasi realitas sesuai kepentingannya. Metode empiris berupaya menjaga data agar steril dari kepentingan subjektif peneliti. Sudah selesai tugas dari saya. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Nur Hanif. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.